Ibu Perdiana ya, untuk kelas B materinya terkait Protozoa. protozoologi atau protozoa. Bentar ya. Ini udah masuk semua. Ya saya absen dulu. Ini sesuai absen apa enggak? Yang masuk sesuai. Aulia Madina. Ariati. Hadir. Muhammad Rafi. Larissa. Intan Putri. Miswatun. Hadir. Desiva. Hadir. Siska. Hadir Ibu. Meifa. Hadir. Gladys. Hadir. Nadia. Muhammad Arya. Muhammad Arya Ada keperluan gigi, mungkin dia masuk masuk kloter 2. Oke, Mitra Amalia. Eka Septia. Hadir Bu. Ana Priska. Hadir Bu. Norma Yunita. Nirmala. Yulin Maksnan. Adelia Zahra. Fairuz. Fatia. Wafik. Wafik Kamelia. Berarti udah sampai sini. Rubina. Kloter 2. Terus ada lagi yang belum diabsen, yang kloter 1. Udah. Oh, yang satu lainnya kelas A yang kemarin nggak masuk. Oke. Tambah 3 orang berarti. Oh, oke. Oke, sekarang di sini kita akan praktikum terkait protozoologi. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Tiara. Untuk protozoologi itu ada beberapa macam. Nah, apa aja kemarin udah masuk Bu Tiaranya? Metamoeba histolytica, Metamoeba coli, Endole maxnana, sama Iodomoeba butzli. Sama Iodomoeba butzli. Nah, di sini karena materi teorinya itu kan dibagi per bab berdasarkan alat geraknya. Nah, untuk prakteknya ini langsung kita bahas, jadi lebih dulu materi praktek dibandingkan dengan materi teori. Nah, untuk materi yang praktek ini kita akan membahas 4 berdasarkan alat geraknya. Untuk alat gerak pertama itu ada berdasarkan alat geraknya itu kan terbagi kelompoknya menjadi rhizopoda, flagellata, sporozoa, sama ciliata. Nah, untuk rhizopoda ini sudah masuk teorinya. Di sini untuk rhizopoda ini ada Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Iodomoeba butzli, kemudian ada Entamoeba Endolimaxnana. Nah, Endolimaxnana, tapi untuk Endolimaxnana di sini tidak ada preparatnya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah ketiga spesies ini, Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, kemudian Iodomoeba butzli. Dari ketiga spesies ini yang paling patogen ini adalah Entamoeba histolytica. Jadi yang paling sering menyebabkan infeksi berupa diare atau disentri, diare berdarah seperti itu atau disentri ini adalah Entamoeba histolytica. Dan alat geraknya rhizopoda ini adalah kaki semu atau pseudopodia seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada ciliata. Untuk ciliata ini alat geraknya berupa silia atau bulu getar atau rambut getar yang ditemukan di bagian permukaan parasit tersebut. Ini contohnya ada Balantidium coli, paling sering ditemukan di babi, hewan babi seperti itu. Kemudian ada flagellata, kemudian sporozoa. Nah, untuk stadiumnya kita langsung ke atas saja. Untuk stadiumnya dari rhizopoda ini maupun kelas-kelas lainnya ini dibagi menjadi 2, ada tropozoid, kemudian ada kista seperti itu. Nah, untuk tropozoidnya dari rhizopoda, ciri khasnya itu dia karena alat geraknya pseudopodia, jadi bulat, bentuknya itu dia ameboid, tidak beraturan seperti itu. Dan untuk Entamoeba histolytica itu bagian tropozoid hanya memiliki 1 inti.
Kemudian anak intinya yang kecil nanti kalian mainkan mikronya, bagian mikrometer mikroskopnya. Anak intinya ini dia letaknya adalah sentris atau di tengah intinya. Jadi ada inti, kemudian di bagian dalam intinya itu ada titik atau ada anak inti atau sering disebut dengan nukleus, itu letaknya di bagian sentris atau tengah. Ini untuk membedakan entamuba histolytica dengan entamuba coli. Kemudian tampilannya entamuba histolytica ini adalah ameboid, tidak berat-berat, dan kadang di bagian dalamnya ini juga sering ditemukan adanya vakuola. Kemudian ada bagian benda kromatiknya seperti itu, tapi kadang ini tidak akan kelihatan. Kemudian untuk kista ini dia tampilannya bulat seperti telur seperti itu. Cuma nanti dilihat bagian intinya, jumlah intinya ini dihitung ada berapa banyak seperti itu. Intinya kalau yang belum infektif biasanya jumlah inti itu 1 sampai 2, tetapi kalau sudah infektif jumlahnya 4. Dan anak intinya atau nukleusnya letaknya di bagian tengah, sentris. Nanti bisa dimainkan mikrometernya. Kemudian untuk entamuba coli ini sama tropozoidnya, tampilannya dia ameboid, bentuknya dia ameboid karena alat geraknya adalah pseudopodia. Kemudian inti 1 untuk tropozoidnya, anak intinya dia eksentris atau di bagian pinggir. Jadi anak inti itu cuma hanya ada 1 di dalam inti seperti itu. Dan untuk melihatnya dimainkan mikrometernya. Jumlahnya ini 1 ya, eksentris. Jumlah 1. Kemudian untuk kistanya ini intinya jumlahnya 2 sampai 8, anak intinya dia eksentris juga di pinggir. Jadi nanti bisa dilihat jumlahnya ini ada 8, tapi intinya atau anak intinya 8. Anak intinya eksentris seperti itu. Nah, untuk kista infektifnya biasanya adalah kista yang dia jumlah intinya 8. Itu yang menularkan ke manusia. Kemudian Iodamuba gusti ini tropozoidnya sama seperti bentuk kista. Sama seperti bentuk entamuba histolytica, intinya jumlahnya 1, kemudian terdapat glycogen atau vakuola glycogen. Dia bentuknya biasanya agak lonjong, kemudian yang kistanya dia juga inti 1, kemudian ada bagian vakuola glycogennya. Seperti itu. Dan anak intinya ini bisa sentris, bisa juga eksentris. Kemudian kita masuk ke alat gerak yang kedua, kelas 2, yaitu ciliata. Di sini ada Balantidium coli. Untuk Balantidium coli ini tidak ada preparatnya. Nanti kalian bisa cari di internet atau bisa buka atlas parasitologi. Untuk Balantidium coli ini alat geraknya rambut getar atau silia atau bulu getar. Kemudian dia terdiri dari 2 stadium, tropozoid, kemudian ada kista. Untuk tropozoid di sini biasanya tampilannya dia agak lonjong bulat, gede, kemudian di bagian kiri permukaannya itu ada silia atau rambut getar. Biasanya nanti di feses batu itu sering terlihat dia bergerak dengan sendirinya. Kemudian ada 2 inti, sering disebut dengan mikronukleus dan makronukleus. Makronukleus itu dia agak lonjong besar seperti ginjal seperti itu, ini mikronukleusnya. Kemudian untuk bentuk kistanya dia bulat, tetapi hanya ditemukan atau sering terlihatnya makronukleus saja, dan di bagian permukaannya ada silia atau bulu getarnya. Untuk yang kista, untuk mikronukleusnya tidak kelihatan. Kemudian selanjutnya flagellata. Flagellata itu alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk, sering disebut itu. Kemudian spesiesnya ini ada Giardia lambia beserta Trichomonas vaginalis. Nah, untuk Giardia lambia stadiumnya ada 2, tropozoid, kemudian ada kista. Nanti bisa kalian amati untuk di preparat, khususnya untuk Giardia dan Trichomonas, flagelnya tidak terlihat, maksudnya tidak kelihatan di preparat karena flagel biasanya sudah lepas atau putus seperti itu. Jadi yang terlihat hanya tampilan bentuknya saja. Nah, untuk Giardia lambia, tropozoidnya itu dia bentuknya seperti layang-layang buah pir seperti itu, intinya ada 2, kemudian ada 2 inti di bagian posterior dan ada 2 inti, 2 flagel
dua flagel di bagian posterior dan ada dua pasang flagel di bagian posteriornya, di bagian sampingnya seperti itu. Nah, tetapi flagelnya sudah tidak kelihatan, hanya terlihat bentuk badan dari si giardia lambianya. Kemudian untuk kistanya, nah untuk kistanya dia bentuknya lonjong, tidak bentuk seperti buatir yang bagian ujungnya runcing. Kalau kista dari giardia dia bentuknya lonjong, terdiri dari 2 sampai 4 inti. Kalau di mikroskop hanya terdiri 2 inti, tapi untuk bentuk infektifnya dia terdiri dari 4 inti. Kemudian di bagian tengahnya itu masih ditemukan adanya garis aksonema. Kalau yang bagian ini adalah garis aksonema seperti itu. Nah, di bagian kistanya dia masih muncul garis aksonemanya ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang flagel selanjutnya ini ada Trichomonas vaginalis. Untuk Trichomonas vaginalis ini perlu diingat hanya terdiri dari satu stadium saja, yaitu trofozoid. Trichomonas vaginalis tidak memiliki stadium kista. Nah, untuk tampilan Trichomonas vaginalis ini sering ditemukan di alat reproduksi perempuan di saluran vagina, bisa juga ditemukan di laki-laki tapi masih jarang. Dan ini kasusnya juga sudah jarang. Untuk Trichomonas vaginalis ini bentuknya atau tampilannya dia bagian posteriornya itu dia sedikit bulat, bagian ujungnya atau di bagian anteriornya dia semi bulat, bagian posteriornya dia runcing seperti itu. Kemudian hanya terdiri dari satu inti, terdapat 4 flagel dan ada membran undulating yang satu flagel yang sering disebut dengan membran undulating di bagian lateral atau di bagian pinggirnya saja. Nah, untuk di mikroskop flagelnya ini tidak terlihat, jadi hanya terlihat bentuknya seperti ini dan ada inti satu. Untuk intinya ini ditandai dengan bagian yang tidak diwarnai. Nanti bisa kalian amati di mikroskop. Kemudian yang terakhir, ini sporozoa. Nah, untuk sporozoa, minggu depan nanti akan kita bahas terkait tentang plasmodium. Karena plasmodium ini kan dia masuk di kelas sporozoa, dan plasmodium ini materinya cukup banyak. Biasanya plasmodium menyebabkan infeksi apa? Malaria. Ya, malaria. Untuk plasmodium ini spesiesnya ada apa aja? Vivax. Falciparum. Apalagi? Vivax, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium Plasmodium malaria dan Plasmodium oval. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan hari ini yang termasuk dalam kelas sporozoa ini ada Toxoplasma gondii. Seperti itu, Toxoplasma gondii yang sering menyebabkan toxoplasmosis. Untuk stadiumnya sebenarnya ini ada 2 stadium, stadium tropozoid dan stadium kista. Yang ada di kita ini adalah stadium tropozoid atau sering disebut dengan tachyzoid. Dia bentuknya seperti bulan sabit, ada satu inti di bagian tengahnya. Kemudian kalau yang bentuk kistanya dia bulat. Kemudian di bagian dalamnya itu ada sporokistanya. Hampir mirip seperti nanti yang di bawah. Sporokista itu tampilannya seperti itu. Dia sering ditemukan di dalam sel tubuh kita, misalnya di makrofag atau di bagian leukosit atau limfosit. Ini untuk kistanya si Toxoplasma. Kemudian spesies selanjutnya ini ada Cyclospora dan Cryptosporidium. Untuk Cyclospora stadiumnya hanya bentuk kista saja. Biasanya ukuran Cyclospora ini lebih besar dibandingkan dengan Cryptosporidium. Jadi untuk Cyclospora dia bulat, tetapi di bagian dalamnya itu adalah granula-granula, bulat-bulatan ya, ukurannya beragam sih, ada yang kecil, ada yang besar seperti itu. Kemudian di dalam granula ini isinya adalah sporozoid, jadi isinya adalah seperti ini, dia bulat, kemudian ada sporokistanya. Tetapi di mikroskop tidak kelihatan isinya ini, dia hanya terlihat bulatan granula-granula seperti ini saja. Nah, kalau yang Cryptosporidium karena ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Cyclospora, jadi di bagian kistanya dia berisi sporozoid. Berisi sporozoid, dia agak runcing-runcing seperti itu, kadang isinya 1 sampai 2 sporozoid. Ini untuk yang Cryptosporidium, makanya ukuran Cryptosporidium ini lebih kecil dibandingkan dengan Cyclospora. Sebenarnya ada satu lagi Isospora, tapi di kita nggak ada preparatnya, jadi nggak bisa kita bahas. Oke, ada yang tanya?
Ada nggak? Untuk minggu depan nanti modul praktikumnya bisa dicetak ya, di print. Jadi minggu depan ada pretest nggak? Minggu depan pretest nggak Bu Pit? Apa langsung kelas medium? Apa pas nanti ya? Ini nggak diulang lagi sekali lagi kan? Diulang lagi sekali? Tapi pretest, ada pretest. Berarti pretest minggu depan ya, udah minggu depan kita pretest. Pretest kan ini cuma dikit 10 aja ini. Dikit aja. Ya pretest. Pretest ya Bu Pit? Mau nanya Bu, misalnya kita dapat kista tapi isinya 2 aja atau 3 Yang itu apa? kista, Kista yang kistanya entamoeba. Itu cara bedakan histolitika sama kuali itu gimana Bu? Misalnya itu Dilihat anak intinya. Dimainin anak intinya, lihat anak intinya dia sentris kali sentris. Oh, iya. Kan tadi ada anak intinya ini. Jadi di dalam inti itu ada anak inti. Anak intinya tuh bulatan kecil. Dia tuh kalau dimainin pikurnya dia kelip-kelip gitu nah. Berarti bisa aja kita nemuin 2 inti aja gitu Bu. Bisa. Jadi cara bedakannya lihat anunya itu ya. Anak intinya. Kalau kista pasti dia bulat, tapi kalau tropozoid dia bentuknya ameboid, lonjong tapi kadang nggak beraturan tampilannya seperti itu. Tapi untuk tropozoid itu biasanya untuk feses yang segar. Kalau feses awetan biasanya tropozoidnya sudah nggak kelihatan. Biasanya sudah langsung hilang mati. Yang ada hanya kista. Seperti itu. Udah rintangan yuk. Kalau enggak silakan diamati. Untuk keterangan gambar ada di samping mikroskop. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang hilang atau kehapus. Belum. Ikut pegang. Kayak yang kelas kemarin tuh kan ada yang terhapus, kemudian tebak kata. Saya juga nggak tahu tulisannya apa kan, ya bukan saya juga. Nah, diamati.